Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Indah Kurniasi, calon guru penggerak dari Kabupaten Brebes Angkatan 1. Berikut akan kami tampilkan video praktek coaching yang kami lakukan di kelompok kami. Syafrina. Ya Pak Isra. Ya, suara dari kamar sebelahnya. Pak, maaf, ya, Pak. mau dimute bisa Pak? Di jenengan dimute Pak. Di mute Pak. Di Pak Puja di mute nanti nggak ada suara. Oke, yuk. Siap ya? Yuk. Untuk kasus 1 yang jadi coach saya, kemudian coachingnya Bu Iko. Untuk pengamatnya adalah Pak Slamet. Kita langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nama muridnya Mbak Iko aja ya. Iko aja ya. Asya. Oh, Asya. Oke. Ya, Asya. Asya. Assalamualaikum Asya. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Mbak Asya? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi kemarin agak sedikit pusing sih. Oh, tapi mudah-mudahan sekarang udah sembuh ya. Amin. Makasih ya Bu. Iya, ini untuk hari ini untuk Asya bisa meluangkan waktunya untuk kita ngobrol agak lama gitu. Bisa Bu. Bisa. Makasih ya. Makasih untuk Asya yang sudah mau meluangkan waktunya ngobrol dengan Ibu. Begitu. Jadi kabarnya. Iya, sekarang sudah kelihatan sehat ya? Alhamdulillah. Iya, sudah. Ya, walaupun akhir-akhir ini Bu Guru lihat ya, itu Asya di kelas kok agak murung, sepertinya tidak bersemangat gitu dalam belajar. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa ini Asya, ada masalah apa kok sampai tidak bersemangat seperti itu? Bisa ceritakan kepada Ibu? Bisa Bu. Saya lagi ngerasa agak capek aja sih Bu di kelas, karena saya ngerasa tugas-tugas yang diberikan oleh guru di kelas saya itu kayak banyak, terus saya juga agak jenuh. Nah, nanti saya pengen ngobrol ya Bu, supaya apa yang saya rasakan ini saya bisa tahu solusinya gitu loh. Nanti barangkali dengan ngobrol sama Ibu, saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan, dan nanti saya bisa mengatasi masalah saya. Oke, jadi seperti itu ya. Ternyata Asya sedang merasa tidak bersemangat karena banyaknya tugas, ya, sehingga menyebabkan akhir-akhir ini jadi galau ya, begitu. Nah, berarti untuk ngobrol kali ini kira-kira solusi seperti apa yang Asa harapkan sehingga nanti Asa jadi bersemangat lagi seperti itu? Kayaknya aku harus cerita dulu ya Bu, masalahnya saya itu apa, baru nanti bisa nyari solusinya bareng-bareng. Kalau Ibu tanya langsung solusinya, saya bingung dong, Ibu nggak tahu masalah saya gitu kan? Enggak, maksudnya iya, itu nanti saya tanyakan. Nah, kan yang ditanyakan dulu itu ngobrol ini tujuannya untuk apa gitu, Asa? Oh gitu. Iya. Ya berarti supaya saya bisa menemukan solusi atas apa yang saya rasakan atau kegundahan hati saya ketika saya menghadapi tugas-tugas di kelas yang banyak dan menurut saya itu memberatkan. Iya. Nah, itu yang di kelas itu yang membuat gundah, kemudian yang memberatkan itu tugas seperti apa begitu? Gini ya Bu, kan kadang kalau tugas itu kan ada tugas individu dengan tugas kelompok. Nah, terkadang
kalau tugas kelompok itu, misal kayak kelompokku kan 5 orang nih rata-rata. Nah, biasanya mereka-mereka kan digabungkan dalam satu kelompok, tetapi ada mereka yang benar-benar pasif, ada yang aktif, kayak gitu. Nah, dan kebetulan dalam kelompok saya itu, saya yang mungkin saya aktif kayak gitu. Akhirnya tugas kelompok itu yang harusnya dikerjakan bareng-bareng, itu malah saya kerjakan sendiri, karena yang lain itu tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Gitu. Oh, begitu. Jadi merasa ini ya, apa namanya, kerja sendiri begitu ya? Ya, betul sekali. Iya. Terus selama ini apa yang sudah dilakukan Asya menghadapi teman-temannya yang seperti itu? Kalau saya sih belum melakukan apa-apa sih Bu, karena kan posisinya juga saya baru mengalami hal ini saat ini dalam satu kelompok kayak gitu. Karena kan saya ngerasa kalau saya itu nggak cocok dengan teman yang dalam satu kelompok itu, karena mereka itu kayak selalu ngecek atau ngeledek gitu loh, nggak serius, isinya bercanda terus. Sedangkan kan aku pikir kan ini tugas bersama, harusnya ya serius bareng-bareng. Tapi kebanyakan dari mereka kayak menyepelekan, terus kayak mempercayakan semuanya udah kamu aja yang mengerjakan, seperti itu loh. Oh begitu. Ya, jadi untuk itu Asa memutuskan untuk mengerjakan sendiri. Iya. Nah, kira-kira nih dengan mengerjakan sendiri, terus apa yang menjadi hambatannya? Kalau hambatannya ya otomatis capeknya berlebih ya Bu, karena kan itu harus dikerjakan betul. Jadi kan berarti aku capek sendiri, terus nggak nyaman juga, sedangkan teman saya diuntungkan karena mereka nilainya bagus, tapi mereka nggak kerja gitu. Harusnya kan kita bareng-bareng gitu lah. Akhirnya kan capek sendiri, enak aja gitu. Iya, jadi itu ya bikin capek karena mikir sendiri dan akhirnya Asya tidak nyaman di kelas, begitu? Betul sekali Bu. Iya. Nah sekarang ini Asya punya nggak rencana supaya Asya jadi nggak capek, terus jadi nyaman di kelas, seperti itu? Rencana apa yang ada di pikirannya Asya? Kalau boleh tahu. Gini sih Bu, kalau yang menurut aku ya, mungkin kalau kelompoknya di rolling dengan sesuai lah dengan apa yang sama dengan kita. Misal aku dikelompokin sama anak yang nggak ngejek saya, atau misal yang setujuan sama saya, yang seriusnya sama kayak gitu, ya mungkin saya nanti bisa mengerjakan tugas secara kelompok bareng-bareng. Jadi tidak pojokan kepada salah satu, hanya kepada saya kayak gitu. Terus kemudian kan bebannya kan berkurang, sehingga saya nggak ngerasa capek karena bisa bagi tugas dengan yang lain, dan juga nanti bisa lebih terbuka karena apa yang saya punya di pikiran saya, teman yang lain juga memberikan pendapatnya, jadi kita bisa sama-sama diskusi, akhirnya kan terjalin komunikasi yang baik kayak gitu kan. Nah, karena komunikasi sudah berjalan dengan baik, otomatis kan saya juga akan nyaman di kelas ya. Tapi memang saya juga sadar Bu, kalau selama ini saya agak tertutup dengan teman-teman yang lain, karena kayak saya itu sebel loh, karena banyak yang mengatakan bahwa saya itu kurang gaul, terus kutu buku, senangnya menyendiri, atau apa-apa menyendiri di kelas. Tapi kan tujuannya kan sebenarnya aku belajar, bukannya nggak mau bergaul kayak gitu. Iya, jadi Asya ingin teman-temannya mengerti ya, mengerti bahwa Asya itu nggak pengen dicap seperti itu, dilabel kutu buku, yang kurang gaul dan sebagainya ya. Iya, itu sangat membebani Asya ya.
Iya. Iya, Bu. Nah, akhirnya menjadi hambatan untuk Asa belajar. Akhirnya tidak nyaman di kelas. Nah, oke. Jadi sekarang Asa sudah tahu apa yang akan dilakukan Asa. Nah, sekarang itu kan tadi rencananya ya, apa yang ada di pikirannya Asa. Nah, kira-kira nih mana dulu yang mau dilakukan oleh Asa? Yang prioritas. Prioritas yang pertama kali akan saya lakukan gitu, Bu. Ya, langkah apa yang mau Asa lakukan? Yang pertama, karena ini kan tugas kelompoknya kan udah berjalan, terus saya akan bilang nanti ke wali kelasku, namanya Bu Iis ya, saya minta dimasukkan nanti di kelompok B atau kelompok yang lain lah, kayaknya cocok dengan mereka, karena mereka aku lihat itu lebih serius belajar daripada bercanda. Terus nanti ketika udah masuk di kelompok B itu, saya akan ngajak teman-teman yang lain untuk belajar lebih giat lagi dengan mengundang mereka belajar di rumah saya, Bu. Misal untuk mereview pelajaran di sekolah atau mungkin menyelesaikan soal-soal latihan kayak gitu. Jadi pendekatannya mungkin kalau di rumah kan lebih enak ya, suasananya lebih santai. Jadi ketika belajar walaupun agak bercanda-bercanda dikit kayak gitu kan nyaman kayak nggak di sekolahan. Takutnya kalau di sekolahan kan kita terlalu over bercandanya juga mengganggu teman-teman yang lain. Jadi lebih santai ya. Jadi lebih santai. Ya, walaupun kita butuh belajar serius, tapi kadang diselingi dengan ya suasananya ya. Yang penting jangan berlebihan. Itu yang tidak disuka Asa. Jadi kalau di sekolahan bercandanya berlebihan, malah nanti akan mengganggu konsentrasi belajar gitu. Iya, betul. Iya. Nah, dengan cara tadi Asa mau ketemu dengan wali kelas, ya, menurut Asa itu akan bisa membantu masalahnya Asa? Insya Allah bisa, Bu. Nanti kan minta bantuan sama Bu Indah, terus nanti juga menanyakan, barangkali nanti juga Bu Indah punya pendapat lain yang mungkin lebih baik. Nah, jadi kan bisa nanti dipadukan. Oke, bagus itu rencananya Asa, ya. Jadi Ibu ingin kalau boleh, kalau enggak keberatan ini Asa, coba ceritakan kembali rencana Asa sampai rencana Asa yang jelas ya, yang terperinci, apa yang akan dilakukan Asa, sehingga nanti Asa dapat menemukan solusinya begitu. Yang pertama nanti insya Allah saya akan mau menemui Bu Iis dulu ya selaku wali kelasku. Kemudian nanti juga akan meminta pendapat dari Bu Iis untuk memasukkan saya ke kelompok yang lain atau kelompok B. Tapi nanti sebelum itu saya juga meminta untuk Bu Iis supaya menyampaikan masalah ini di depan teman-teman di kelas walaupun tidak disebutkan secara spesifik. Nah, secara umum aja lah. Nah, terus kemudian untuk membuat kesepakatan dengan kelompok lama saya, ketika misal saya tidak dimasukkan lagi ke kelompok B karena menurutnya Bu Iis itu saya bisa menghandle atau misalnya bisa mengajak teman-teman saya yang lama untuk belajar kayak gitu ya, nanti saya buat kesepakatan ya, asal mereka itu mau berkomitmen untuk tidak meledek atau bercanda yang berlebihan ketika belajar kelompok. Jadi komunikasi dengan teman-teman di kelompok saya yang lama itu akan ditingkatkan lagi lah. Terus nanti mungkin minta bantuan sama wali kelas juga supaya memotivasi teman-teman yang mungkin masih kurang dalam serius belajar supaya mereka itu sadar akan tugasnya masing-masing dalam kelompok saya. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Asa. Sepertinya apa yang kita capai pada diskusi ini ya, ini sudah jelas. Jadi apa ini?
komitmennya Asya yang akan ditunjukkan kali ini. Ya, komitmen yang pertama itu kan action dulu. Nanti saya akan menemui Bu Iis hari ini pulang sekolah dan menceritakan masalahnya. Nanti kalau misalnya memang sudah bisa dimengerti oleh Bu Iis, besok mungkin selanjutnya untuk menegaskan ke teman-teman yang lain. Oke, siap. Kemudian ini siapa yang kira-kira yang bisa dimintai bantuan oleh Asa? Teman atau guru, Bu? Oh, bisa teman atau bisa guru yang bisa menghubungkan Asya ke ini, ke Bu Indah. Ngomong ke Bu Indah itu. Ya, mungkin nanti saya akan ditemani oleh teman saya, namanya Umairoh, karena dia juga tahu permasalahan saya ya. Terus kebetulan dia juga kan sama-sama pengurus kelas di kelasku gitu. Oh, iya, Sa. Semangat ya. Jangan sedih lagi, jangan galau lagi. Nah, ini ide yang bagus sekali. Semoga dengan diskusi kita kali ini Dek Asa tidak lagi galau dan lebih semangat lagi dalam belajar, dengan teman-teman di kelas juga nyaman. Semangat terus ya. Saya akan mengamati beberapa hari ini, akan mengamati kelas Ya, Bu, siap. ya. Saya lihat perkembangannya. Oke. Pasti kamu bisa. Makasih Asya. Amin. Sudah, Pak Puji. Kasus 1 sudah, langsung, Pak Pak. Puji. Langsung aja. Ini sinyalku meja. Langsung ke kasus 2. Langsung. Untuk kasus 2. Kasus 2 berarti ini ya. Kasus 2 coachnya Mbak Iko, coachnya Pak Slamet, saya sebagai pengamat. Oke, yuk. Siap. Oke, siap. Oke, Bu Guru. Katanya Assalamualaikum Bu Guru. BK ya. Semangat Pak Slamet sama Bu Iko. Siap dong. Siap. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Gimana? Ada hal yang bisa Bu Guru bantu? Iya Bu, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar karena saya ingin bercerita sedikit Bu. Oh, mau cerita, mau curhat. Ya, silakan Nak, kamu baik-baik aja kan hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali Bu. Saya hanya sedikit merasa tidak nyaman Bu ketika belajar. Kenapa? Belajar di kelas? Apa yang kamu rasakan emang? Saya merasa tidak nyaman ketika belajar di kelas, Bu. Ada beberapa perlakuan dari guru yang membuat saya tidak senang. Namun, saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapinya. Oh, begitu. Ya udah, nanti Bu Guru akan dengarkan cerita kamu terlebih dahulu. Nanti semoga nanti di akhir kita bisa menemukan cara mengatasi masalah kamu ya. Bareng-bareng nanti kita cari solusinya. Nah, bisakah kamu ceritakan dulu nih detail dari masalahmu, apa yang kamu rasakan di kelas, kenapa kamu tidak nyaman ketika belajar, apa itu berhubungan dengan temanmu atau dengan guru yang mengajar kamu? Coba diceritakan dulu, gimana? Begini Bu, ada salah satu guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya. Beliau membuka les privat di rumahnya dan sebagian besar teman-teman ikut les privat tersebut Ibu. Hanya saya yang tidak mengikuti les privat di tempat beliau. Dan saya sering disindir oleh beliau karena saya tidak mengikuti les privat di tempat beliau. Dan beliau juga berperilaku tidak adil kepada saya Bu. Tidak adil hanya kepada kamu atau kepada teman yang lain? Terus kenapa kamu merasa tidak
diperlakukan adil oleh beliau? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Ibu. Jadi begini, Bu, awalnya saya biasa-biasa aja, Bu. Namun saya merasa hal itu diikuti dengan perlakuan yang tidak adil terhadap pemberian nilai atas mata pelajaran yang beliau ampu. Teman-teman yang mengikuti les rata-rata mendapatkan nilai yang bagus. Sementara saya mendapat penilaian yang tidak bagus karena saya sendiri yang tidak mengikutinya, Bu. Berarti nggak ikut les di situ atau nggak mengikuti tugasnya? Mengikuti les, Bu. Atau nggak mengerjakan tugas? Mengerjakan tugas, Terus? hanya tidak ikut lesnya, Bu. Oh, tapi pernah nggak kamu tanya ke temenmu kalau misalnya guru itu memberikan perilaku yang spesial, atau misalnya ketika mau tugas itu dikasih soalnya terlebih dahulu, atau misal dikasih kisi-kisinya terlebih dahulu, atau mungkin temanmu itu mendapatkan nilai karena usahanya sendiri, barangkali itu yang perasaanmu saja. Pernah nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah saya tanya, Bu, ke teman-teman, Bu. Itu hanya pemikiran dan perasaan saya saja, Bu. Nah, terus kira-kira kalau misalnya itu kan berarti belum berarti kan itu asumsi menurut perasaanmu aja dan pemikiranmu aja kan, itu belum tentu benar kan. Nah, kira-kira untuk membuktikan bahwa nilainya teman kamu itu sportif, objektif, atau memang ada perlakuan khusus dari guru lesnya itu, selaku guru mapelmu itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Puring. Ya, jadi saya nanti akan bertanya dulu, Bu, kepada teman-teman saya, Bu. Jadi contoh pertanyaannya gimana? Apakah dikasih bocoran soal atau bagaimana, begitu, Bu? Kira-kira temennya responnya bakal jujur apa enggak? Semoga saja, Bu. Semoga nanti teman-temannya jujur ya. Jadi nanti kamu bisa mengetahui jawabannya itu, nanti kita bisa cari tahu solusinya kayak gitu. Iya, nah, Bu. Terus tadi kan kamu juga cerita nih kalau misalnya kamu itu ketika pelajaran disindir-sindir oleh guru itu, oleh guru mapel itu. Nah, tapi kan itu mungkin bukan hanya menyindir kamu, atau mungkin ada teman kamu yang nggak les private di dia juga dan merasa tersindir juga. Jadi belum tentu guru itu melontarkan kata sindiran itu hanya kepada kamu loh. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tahu sebenarnya itu benar-benar ditujukan ke kamu atau enggak gitu? Ya, saya sebetulnya bingung, Bu. Jadi mungkin saya harus konfirmasi dulu, Bu, kepada beliau. Tapi saya takut juga untuk menanyakan secara langsung. Kalau misalnya takut, selama itu untuk kebenaran, kira-kira mau dilakuin apa enggak? Walaupun semoga saja berani, Bu. Walaupun wajar nih, pasti kan ada dagdikduk atau takut nanti malah aku Bu. tanya kayak gitu, gurunya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang itu untuk kebenaran, kira-kira mau dilakuin apa enggak? Iya, Bu. Nanti saya coba deh, Bu. Nah, yang penting nanti mencoba ya, walaupun nanti yang penting kita mencoba dulu, hasilnya apa nanti kan kita bisa ada cara yang lain. Iya, Bu. Nah, terus misal nih kamu udah tanya ke teman-teman, terus udah tanya ke guru kayak gitu, terus kalau misalnya teman-temanmu itu nilainya itu atas usahanya dia sendiri kayak gitu, itu kamu harus melakukan apa kira-kira? Jika memang nilai teman dapat dengan usahanya, saya akan nerimanya, Bu. Jika tidak, saya akan berpikir bahwa guru itu tidak adil serta memihak kepada beliau. Kamu bisa ngelakuin itu, yakin? Yakin, Bu. Terus kalau misalnya ternyata tujuan guru itu agak nyinggung-nyinggung, kalau ketika dalam pembelajaran itu bukan untuk menyindir kamu, tetapi mungkin memang itu cara dia atau bawaan dari guru itu, karena kan kita tahu ya setiap guru kan punya gaya mengajar yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya mungkin tujuannya dia itu untuk memotivasi loh teman-teman yang tidak ikut les private untuk lebih giat belajar lagi, itu bagaimana?
Ya, saya akan membuat kesepakatan dengan Pak Gurunya, Bu, di mana saya berjanji akan meningkatkan belajar saya dan saya meminta agar guru tidak membahas lagi masalah les privat di tempat pembelajaran, Bu. Terus kalau misalnya itu udah dilakuin, ada hal lain nggak yang bisa kamu lakuin? Kalau misalnya butuh Saya pihak ingin- ketiga atau butuh hal lain nggak? Mungkin saya akan meminta bantuan guru BK, Bu, untuk mengingatkan beliau supaya tidak membahas les privat, Bu. Karena saya tidak mau teman-teman yang tidak mengikuti les privat tersinggung. Berapa? Yang depan 3,5. 3,5, Pak. 350.000. Yang belakang? Nanti lagi tanya. Ya, kemudian Begitu, Ibu. Oke, kalau misalnya itu kan berarti tadi ada 3 cara ya. Jika cara-cara tadi dirasa bisa membantu kamu dalam mengatasi masalahmu, aku juga nanti insya Allah akan membantu kamu dalam mewujudkan solusi atas permasalahanmu itu jika memang diperlukan ya. Oke, sehingga nanti kira-kira kamu itu akan mulai melakukan cara dari mana dulu? Dari yang pertama, Ya, apa yang ketiga? saya akan bertanya kepada teman-teman dulu, Bu. Kemudian saya akan menemui guru tersebut dan mengkonfirmasi. Kemudian yang ketiga saya akan meminta guru BK untuk mengingatkan guru tersebut agar tidak membahas masalah privat dalam kelas. Berarti ada 3 cara ya. Menurut Ibu, hal Ya, yang Bu. kamu pikirkan ini sudah tepat ya, karena satu, kamu sudah berusaha konfirmasi ke temanmu dulu, itu kan berarti pendekatan antar teman dulu. Kemudian kamu berani untuk menanyakan kepada gurumu secara langsung. Nah, perkara nanti hasilnya baik atau buruk nanti pasti kamu tahu solusinya. Yang penting kan berusaha dulu. Nah, cara yang ketiga, kamu juga sudah tepat karena meminta pihak ketiga atau guru BK supaya hal itu tidak dilakukan oleh guru itu di kelas lain. Barangkali kan tidak hanya di kelasnya kamu sendiri, begitu ya. Nah, terus kira-kira nih, Ya, Bu. dari 3 langkah ini, kapan kira-kira kamu akan mulai melaksanakannya 3 cara itu? Dan akan meminta bantuan kepada siapa? Secepatnya, Bu, saya akan menemui teman-teman, Bu, dan besok paginya saya meminta waktu ngobrol dengan guru tersebut. Kemudian nanti saya juga akan meminta bantuan guru BK untuk cara yang jelasan tadi, Bu. Oke, bagus. Nah, Ibu hanya bisa mendukung kamu ya. Semoga langkah ini bisa menjadi solusi atas permasalahanmu. Kamu sudah tahu permasalahan kamu sendiri, terus cara untuk mengatasi masalahmu sendiri. Nanti tentang hasilnya nanti kita ngobrol lagi ya. Semoga nanti hasil yang Ibu dengar adalah kabar yang baik ya. Tetap semangat. Amin. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Dan sekarang aku yang diem ya. Iya. Ini untuk masuk ke kasus 3 nggih. Kasus 3 nanti yang jadi coach Pak Slamet, saya jadi coachi, kemudian Mbak Ikhwatus Syakiko jadi pengamatnya. Siap? Pak Slamet siap? Bentar. Ya, nunggu Pak Slamet. Nunggu coachnya. Bu Is. Ya, aku kan lagi ngisi observasi nih. Coachnya berarti Pak Slamet. Coachnya Pak Slamet. Saya coachi. Coachnya Is Indah. Lembar pengamatannya ya. Lembar observasi. Oke. Nanti nunggu Pak Slamet dulu. Sorry ya, bentar ya. Ini lagi berbincang-bincang dulu. Lagi asal servis mobil. Ya, siap yuk. Ayo, Bu. Ya. Kasus 3. Kasus Oke, 3. Pak Slamet jadi coachnya. Dengan pemeran Ya. coachnya saya. Assalamualaikum. Dengan coachnya Ya. saya, kemudian coachnya Bu Is ya.
Bu Ya, Isya, betul coci. ya coachnya? Saya coci. Betul. Saya coachnya. Iya, coachnya. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak, selamat. Apa kabar nih Ibu? Semoga Ibu Iis dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan janjian kita, bahwa hari ini saya akan menyediakan waktu untuk Ibu berngobrol-ngobrol, berbicara. Nah, apa nih yang akan yang Ibu sampaikan kepada saya? Oke, pertama-tama Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat, ya, kabar baik. Jadi begini Pak, eh, saya kan kemarin disupervisi oleh pengawas, tapi setelah itu saya dapat teguran Pak dari kepala sekolah karena alasannya praktek pembelajaran yang saya lakukan itu tidak sesuai karena tidak menggunakan buku teks dalam mengajar. Jadi saya menggunakan media atau sumber belajar yang lain selain buku teks. Tapi kata pengawas itu tidak sesuai. Padahal saya mengajar walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi sudah mengacu pada kurikulum. Ya, tapi rupanya pengawas tidak mau tahu dengan alasan tersebut, Pak. Oh, jadi permasalahan yang sedang diterima oleh Ibu yaitu pada saat praktek pembelajaran penggunaan media yang tidak pas menurut pengawas ya Bu. Ya, itu masalahnya, Pak. Jadi sumber belajarnya katanya harus tetap menggunakan buku teks gitu, Pak. Iya, mohon maaf nih Bu, kalau boleh saya tahu apa yang menjadi tujuan diskusi kita pada hari ini Bu? Iya, saya berharap Pak, jadi dengan diskusi ini saya dengan Bapak hari ini, saya bisa mendapatkan cara ini bagaimana seharusnya yang saya lakukan dalam praktek pembelajaran di sekolah begitu Pak. Jadi supaya tidak salah lagi, tidak terjadi miscommunication lagi begitu. Oh, begitu ya Ibu. Jadi Baiklah. Pak, Baiklah, sekarang coba saya ingin tahu bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat kemarin disupervisi oleh pengawas itu, Bu. begini, iya Pak. Jadi begini Pak, proses pembelajaran yang saya lakukan pada saat supervisi itu, waktu itu pengawas nih yang, nah jadi begini, ya seperti biasa Pak, sebelum saya melakukan praktek pembelajaran, saya menyiapkan segala sesuatunya dulu, ya, mempersiapkan apa-apa saja yang sebelum mengajar. Perangkat pembelajarannya saya siapkan seperti RPP sudah saya buat, kemudian media pembelajaran sudah saya siapkan, alat peraga dan sebagainya. Tapi kemudian saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas itu sesuai dengan RPP yang saya buat. Kemudian menggunakan media, yaitu media belajarnya adalah video, Pak. Video pembelajaran itu saya ambil di YouTube karena menurut saya video itu sesuai dengan tema yang saya ajarkan pada hari itu. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ini mohon maaf nih, Bu. Berdasarkan cerita Ibu, apakah Ibu sudah merasa maksimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, Bu? Oh, ya, dengan media pembelajaran atau sumber belajar yang saya sampaikan pada saat praktek belajar di kelas itu begini Pak, yang saya rasakan memang murid-murid sebagian sih Pak yang senang. Artinya pada saat saya memutar video itu sebagian besar murid-murid tertarik begitu, tertarik dengan materi dan paham dengan materi yang saya sampaikan lewat video pembelajaran. Tetapi ada juga yang
rupanya kayak kurang tertarik gitu, Pak. Jadi dengan video itu tidak tertarik dan lebih tertarik dengan buku, membaca buku, materinya dibaca di buku begitu Pak. Kadang, nah dengan menggunakan video itu, yang saya itu seperti kehabisan waktu hanya membahas video itu saja, sehingga sebenarnya saya sudah menyiapkan buku teks Pak, tapi karena waktunya sudah habis, akhirnya buku teks itu tidak kami gunakan, begitu. Oh, jadi Ibu asik sekali ya dengan video itu, sehingga Ibu tidak memanfaatkan buku teks yang telah Ibu siapkan, sehingga waktu pembelajaran habis. Padahal Ibu tahu sendiri, melihat sendiri bahwa tidak semua anak tertarik dengan video yang ditampilkan. Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh pengawas, kenapa buku teksnya tidak digunakan. Begitu ya, Bu? Oh, enggak Pak. Ya mungkin itu maksudnya pengawas, jadi itu hambatan saya, jadi tidak bisa membagi waktu, memanfaatkan media pembelajaran yang lain. Padahal saya sudah menyiapkan menyiapkan teks selain video tersebut. Saya kurang membagi waktu dan sepertinya untuk kesiapan belajar anak juga kurang saya perhatikan begitu. Ada yang visual dan auditori itu akhirnya terabaikan. Oh iya. Jadi Ibu sekarang sudah tahu. Nah, sekarang menurut Ibu apa rencana ke depan yang mau Ibu laksanakan nih? Ya Pak, jadi gini, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dan menggunakan tidak hanya satu sumber belajar saja, tapi dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti. Jadi saya akan menggunakan lebih dari satu media pembelajaran atau sumber belajar, begitu. Iya. Oh iya, di RPP juga sudah tersedia ya, Bu? Iya, Pak. Media-media pembelajaran, kemudian alokasi waktunya ya, Bu. Jangan lupa harus tersedia di RPP. Ya. Wah, bagus sekali nih rencananya Ibu ke depan. Dan mana yang akan menjadi prioritas Ibu dalam jangka waktu dekat ini, Bu? Rencana saya dalam waktu dekat ini saya akan melakukan konsultasi dulu, Pak, dengan kepala sekolah saya. Kemudian mengatur jadwal. Dengan konsultasi dengan kepala sekolah, saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan begitu Pak, terutama untuk memperbaiki ini tentang miscommunication dengan pengawas gitu. Wah, luar biasa nih Ibu, bagus sekali ya Bu, sudah mau mengatur jadwal. Saya setuju nih dengan apa yang mau Ibu laksanakan. Kalau boleh tahu, apa yang akan dibicarakan dengan kepala sekolah selain jadwal supervisi ulang dengan pengawas? Oh, ini Pak, jadi saya akan membicarakan tentang supervisi sekolah. Jadi saya ingin kepala sekolah mensupervisi saya dulu, melihat praktek pembelajaran saya sebelum nanti ada supervisi ulang dari pengawas. Jadi nanti saya tahu di mana kekurangan saya gitu, supaya nanti tidak ada kesalahan lagi gitu. Wah, mantap, sip banget deh, TOP top banget Ibu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan kembali, kira-kira rencananya mau seperti apa yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, jadi rencananya begini Pak, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat jadwal supervisi lagi dengan pengawas. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang terdapat pada RPP yang saya buat. Dan saya akan menggunakan media pembelajaran maupun sumber pelajaran tidak hanya satu saja, tidak hanya video saja, tapi juga memanfaatkan buku teks yang ada di sekolah. Kemudian
supervisi itu dilakukan oleh kepala sekolah lebih dulu. Jadi kepala sekolah akan mengamati saya, praktek belajarnya diamati oleh kepala sekolah, dan tidak lupa saya akan membuat daftar seperti ini, refleksi diri setelah saya mengajar. Dan refleksi itu saya gunakan untuk sharing dengan guru-guru di sekolah, sehingga saya mempunyai masukan-masukan dari guru yang lain untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, dan proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik, harapannya ya. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pembelajaran yang bermakna. Gitu, Pak. Iya, luar biasa Ibu. Ibu nanti akan membuat RPP revisi terutama pada alokasi waktu, akan menggunakan media pembelajaran. Kira-kira siapa nih yang membantu Ibu agar rencana ini berhasil? Ya, saya akan minta bantuan teman-teman guru di sekolah, kemudian minta bantuan kepala sekolah untuk bertemu dengan pengawas sekolah. Jadi nanti RPP revisi itu ya, yang sudah saya revisi alokasi waktunya, kemudian media pembelajarannya, kemudian itu saya tunjukkan dulu kepada kepala sekolah, minta bantuan masukan oleh teman-teman guru, ya, membuat lembar refleksi untuk nanti saya isi. Nah, itu saya minta bantuan stakeholder di sekolah, terutama teman-teman guru di sekolah, begitu. Oke deh, baik, luar biasa. Semoga nanti dapat mengimplementasikan rencana Ibu yang sudah bagus, dan Ibu dapat berbicara kembali dengan saya. Saya tunggu kabar berikutnya ya Bu, setelah ada tindak lanjut dari kepala sekolah dan pengawas. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Sementara cukup, Kak. Terima kasih Oh, banget sudah iya, terima meluangkan kasih Bu. waktunya. Iya, Luar sama-sama, biasa Kak. Ibu. Semoga ke depan pengawasnya tidak lagi mempermasalahkan apa yang tadi menjadi masalah Ibu. Oke Bu. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Udah Pak Puji, udah selesai. Bu Iis, yang lembar observasi 1 dan 2 dikirim, nanti terrekap jadi 1. Jadi kasus 1, kasus 2, Oke. dan kasus 3 kirim ke grup, nanti direkap jadi 1 sama aku. Oke? Oke deh, luar biasa. Oke, Sebelum siap. pengantin anyar ya. Aduh, libur Pak, orang malam pertambahan, aku deh head. Bisa nembok. Aduh direkam lagi tapi. Curhat. Nggak apa-apa. Ini kan dianu sendiri, edit. Oh iya. Sampun. Ini Bu Iis. Ini. Kirim, Pak Selamat, yang diketik dikirim ya ke aku. Ya, tak ketik dulu. Yang lembar pengamat. Iya. Ya oke Bos. Siap Bos. Ini kan? Ya nanti tak ketik ya Bu. Sekarang lah Pak, mumpung saya pegang laptop nih. Hura. Ya Bu, bentar Bu. Bentar ya, Saya kan di jalan nih Bu. Nyongnya kan di jalan Bu. Nyongnya nang Kirim ke jalan. grup ini yang Oke. punya aku. Ya.
Ya, silakan balik ke room utama ya, Bapak Ibu. Ya, monggo balik ke room utama. Kembali ke ruang utama ya, Mbak. Tuh, ruang utamanya di mana?